Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melakukan focus group discussion untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pribadi yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Cut Intan Nabila. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Fitri. Perkenalkan, saya Desi Yasi Utami. Perkenalkan, saya Amin Septiani. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Afriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada FGD kali ini. Hari ini kita akan membahas isu sosial yang sangat penting dan menyentuh hati, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Dengan fokus pada kasus nyata yang menimpa public figure, yaitu Cut Intan Nabila. Meski kita semua berasal dari jurusan akuntansi, sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat akademis, kita memiliki tanggung jawab moral untuk turut peduli terhadap isu-isu kemanusiaan, termasuk pada KDRT kali ini. Nah, kasus Cut Intan Nabila ini menjadi sangat relevan karena keberaniannya dalam mengungkap kekerasan yang dialaminya di ruang private yang seharusnya menjadi ruang aman. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pendapat dari masing-masing rekan ya. Saya ingin mendengarkan pendapat terlebih dahulu dari Anggun. Gimana sih tanggapan Anda mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Cut Intan Nabila ini? Menurut saya, kasus ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Seorang perempuan yang tengah mengandung dan memiliki anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, malah mendapatkan kekerasan. Yang membuat saya lebih prihatin, kekerasan itu terjadi di rumah, tempat yang seharusnya paling aman. Keberanian Cut Intan untuk membuka rekaman CCTV adalah bentuk perjuangan yang luar biasa. Terima kasih Anggun. Selanjutnya kita ke Kak Nurul nih. Gimana sih pendapat Anda tentang kasus ini gitu? Saya merasa sangat tersentuh sekaligus marah. Di satu sisi saya bangga karena Cut Intan punya keberanian yang luar biasa untuk speak up. Namun di sisi lain saya merasa miris karena pasti banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal serupa namun tidak berani bersuara. Menurut saya tindakan Cut Intan sangat penting karena membuka mata kita bahwa KDRT itu nyata dan dapat menimpa siapa saja, tidak memandang status sosial maupun popularitas. Baik, terima kasih nih Kak Nurul. Selanjutnya saya ingin mendengarkan untuk Kak Jessica nih. Gimana tanggapan kamu sih tentang kasus KDRT yang dialami Cut Intan Nabila ini gitu? Ya, saya setuju dengan pendapat teman-teman. Kasus ini semacam wake up call bagi kita semua, khususnya laki-laki, untuk lebih sadar dan introspeksi. Saya merasa bahwa peran publik sangat penting untuk mendukung korban, bukan malah menghakimi. Intan sudah memberi contoh bahwa membela diri bukan aib, tapi keberanian. Baik, bagus banget ya tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam apa sih yang menjadi hambatan utama bagi korban KDRT untuk melapor dan bagaimana peran masyarakat serta institusi pendidikan seperti kampus dalam kasus ini. Saya ingin mendengar terlebih dahulu dari Kak Nurul nih, gimana sih hambatannya apa saja gitu? Menurut saya, hambatan utamanya adalah rasa takut dan stigma sosial. Banyak korban yang takut dianggap membuka aib keluarga. Masyarakat seringkali menuntut korban untuk diam demi menjaga nama baik. Itu tidak adil menurut saya, karena malah memberi ruang bagi pelaku untuk terus menyakiti. Selain itu, korban juga bisa mengalami ketergantungan ekonomi. Tidak semua perempuan punya kemandirian finansial, apalagi kalau tidak bekerja. Akhirnya mereka memilih bertahan dalam hubungan yang
toksik karena tidak punya pilihan lain. Dari sisi kampus, saya rasa kita bisa ikut berperan dengan memberikan edukasi melalui seminar atau pelatihan tentang kekerasan berbasis gender. Meskipun kita mahasiswa akuntansi, kita tetap bisa belajar bagaimana menjadi support system yang baik. Kampus juga perlu menyediakan layanan konseling yang aman dan mudah diakses oleh mahasiswa yang menjadi korban kekerasan. Baik, poin-poin yang sangat bagus dan menarik banget ya dari rekan-rekan sekalian. Memang penting sekali agar ruang akademik seperti kampus yang tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepedulian sosial. Baik, rekan-rekan, kita sudah mendengar pandangan dari masing-masing kita yang sangat insightful dari rekan-rekan semua. Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang nyata, serius, dan bisa dialami oleh siapa saja. Lalu yang kedua, banyak korban kesulitan untuk melapor karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan stigma. Lalu yang ketiga, masyarakat termasuk kita sebagai mahasiswa memiliki peran besar dalam memberikan dukungan, membuka ruang diskusi, dan mendorong edukasi tentang KDRT. Lalu selanjutnya rekomendasi yang dapat kita ambil dalam diskusi hari ini adalah yang pertama, kampus sebaiknya menyediakan layanan konseling yang aman dan mudah diakses, terutama untuk isu kekerasan seperti pada kasus kali ini. Lalu yang kedua, mahasiswa bisa berperan aktif dalam mengedukasi lingkungan sekitar, baik melalui media sosial maupun kegiatan organisasi lainnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita harus menumbuhkan empati dan keberanian untuk mendukung korban KDRT, bukan malah menghakimi mereka. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi dan pendapat teman-teman semua. Semoga diskusi kali ini bisa membangun kesadaran kita semua. Semoga diskusi ini bisa membangun kesadaran kita yang tak hanya sebagai mahasiswa akuntansi, tetapi juga sebagai generasi muda yang peduli terhadap keadilan dan kemanusiaan. Baik, saya Desi sebagai moderator FGD kali ini mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.